Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Masih dengan tema yang sama nih pemirsa, yaitu gangguan somatisasi bersama dengan Dokter Junia dan juga Dokter Putri. Nah pemirsa, untuk yang ingin bertanya, jika pemirsa ingin bertanya bisa menghubungi kami di nomor 085176764648 atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya di Instagramnya @tvri Bengkulu. Di sana ada postingan Dokter Kito terkait dengan tema hari ini. Jadi pemirsa bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Baik dokter, tadi kan kita sudah bahas nih dok, sudah nyimak juga materi dari Dokter Junia dan juga Dokter Putri dan ada beberapa pertanyaan juga. Sekarang kita masuk ke pertanyaan di Instagram ya dok ya. Oke. Ya aku sedikit tidak kelihatan nih sebenarnya nih. Potong ya. Dari Julia Hartanti nih dok, gangguan somatisasi ini dapat berupa penyakit apa saja biasanya dok? Oke, aku ke Dokter Junia terlebih dahulu. Oke, ini untuk penyakitnya setiap individu itu beda-beda dan tidak spesifik ke satu hal. Biasanya yang paling banyak keluhan di gastrointestinal atau di saluran pencernaan, mules, mual ya, karena pencernaan itu yang paling mudah dipengaruhi oleh psikis, pikiran awalnya pasti di situ dulu. Kemudian nyeri, di mana aja nyerinya, gangguan nyeri, sesak ya, gangguan sesak. Yang penting tidak perlu mengetahui penyakitnya. Yang perlu itu adalah penyakitnya mengenai organ yang berbeda dan keluhan yang berulang-ulang dan tidak sembuh dengan pengobatan. Penting itu saja yang di note ya. Kalau untuk penyakitnya dan gejalanya begitu. Oke, sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan ya dok ya di materi kita tadi ya dok ya, berbagai macam penyakit-penyakit yang bisa dirasakan dan balik lagi setiap individu itu berbeda-beda apa yang dirasakan seperti itu dok ya. Oke, kita boleh masuk ke pertanyaan lagi nih dok. Mana nih pertanyaan berikutnya? Oke, ini dia dok. Dari Naura nih dok, Naura SRS. Dokter, seperti apa pertolongan pertama pada orang yang mengalami gejala somatisasi? Oke, aku ke Dokter Putri terlebih dahulu. Oke, Kak Naura, kalau misalnya ada temannya atau ada saudaranya yang dirasa mengalami gejala somatisasi, artinya mungkin kakaknya curiga gitu ya, kayaknya ini bukan penyakit fisik, tapi lebih ke gangguan somatisasi. Kalau memang kakaknya itu notice hal tersebut, yang paling pertama yang harus dilakukan adalah yang pertama memvalidasi dulu perasaannya bahwa oh iya kamu sakit gitu, karena kita jangan sampai kita bilang enggak ini kamu somatisasi, ini pasti somatisasi, enggak, jangan langsung kayak gitu. Validasi dulu dan bawalah dia ke ini sesuai dengan gejalanya. Misalnya dia sakit perut tengah malam, misalnya sakit perut gitu kan, tiba-tiba sakit perut, bawalah langsung ke IGD, untuk kita periksa dulu. Jangan langsung bilang jangan langsung ngejudge dia gangguan somatisasi, jangan langsung refer dia ke dokter, kamu harus periksa nih ke dokter spesialis jiwa gitu, enggak. Bawa sesuai dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia keluhkan, apa yang dia keluhkan. Misalnya dia sesak nafas berarti kita mikirnya oh dia butuh oksigen, berarti kita bawa ke IGD atau bawa ke fasilitas kesehatan. Kalau memang terasanya masih bukan emergency, boleh dibawa ke vaskes. Jadi harus divalidasi perasaannya dan ditolong untuk bawa ke profesional, ke dokter ya, ke dokter di IGD maupun dokter praktek ataupun dokter keluarga. Nah setelah itu baru dibantu untuk kan tadi akan ada advice ya dari dokternya, akan ada obat-obatan, akan ada mungkin rujukan kalau memang benar ke gangguan somatisasi ya arahnya. Nah kalau memang benar gangguan somatisasi arahnya, barulah untuk encourage ya, menemani orang tersebut untuk untuk datang ke dokter spesialis jiwa, karena orang tersebut sangat butuh dukungan. Karena kadang kalau dia di refer ke dokter jiwa tapi dia sendirian, merasa sendirian, akhirnya dia nggak mau ya dok ya. Betul. Tapi kalau misalnya ada orang yang menyadari, ada orang yang mau mendukung dia, akhirnya dia
ya sudah, dia akhirnya kan punya dukungan, akhirnya mau ya ke dokter spesialis jiwa. Jadi yang perlu kita lakukan kalau memang ada orang terdekat, orang tersayang yang kita rasa mungkin dia ini mengalami gangguan somatisasi adalah jangan dijauhkan dan harus didukung. Itu aja dulu. Mungkin yang penting itu harus dibawa ke dokter sesuai gejala dulu. Jangan kita kadang nggak boleh self diagnosis, nggak boleh diagnosis sendiri. Kita dokter umum pun tidak bisa sembarangan mendiagnosis juga. Jadi pastikan menurut dokter yang terkait gejalanya itu normal dan disarankan untuk ke psikiatri. Baru deh itu oke, begitu menerima atau tidak takut lah ya intinya ya begitu. Jangan self diagnose. Dan sampai setelah hari ini malah langsung mikirnya ke somatisasi semua lagi. Nanti penyakit sebenarnya tidak teratasi. Iya benar. Oke dokter, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Boleh. Dok, berapa lama waktu yang diperlukan untuk sembuh dan bagaimana untuk kembali ke kehidupan normal dok? Oke, aku ke dokter Junia dulu, nanti mungkin ditambahkan lagi dengan dokter Putri. Memang harus ditambahkan ini sama dokter Putri. Karena ini saya nggak bisa jawab sebenarnya untuk berapa lama waktu sembuh. Karena proses CBT itu sendiri, pengobatannya itu banyak faktor. Keparahan keluhannya, kemudian udah seberapa dalam dia meyakini sakit itu, support keluarganya. Jadi saya nggak bisa jawab itu kalau range waktu realnya berapa lama gitu. Mungkin ditambahkan dokter Putri kali. Oke. Sebenarnya iya ya, kita kalau ditanya berapa lama range waktu sembuh itu faktornya banyak sekali. Faktor pendukung, faktor diri dia sendiri untuk sembuh itu juga sangat berpengaruh ya. Dokter tuh pasti mau pasiennya sembuh ya. Tapi tetap lagi balik lagi ke pasiennya, ke aktifan pasiennya, ke aktifan keluarganya. Cuma memang ada sumber yang saya baca bahwa biasanya gangguan somatisasi ini dia 6 bulan. Jadi kalau misalnya dia sudah lebih dari 6 bulan, mungkin memang ada pada organ targetnya itu memang ada gangguan begitu. Mungkin kalau misalnya dia rasanya sakit perut, berarti kita perlu pengobatan yang lebih canggih lagi nih untuk bisa melihat memang sepertinya kayaknya memang ada nih gangguan pada organ tersebut. Kalau saya baca begitu ya di tinjauan pustaka di salah satu sumber. Cuman tadi ya kita tuh nggak bisa pastikan nggak ada waktu pastinya ya itu bahkan penyakit yang fisik saja kita juga nggak bisa loh kamu bakal sembuh dalam waktu sekian hari. Ya, tapi kalau kayak misalnya kita lihat luka, oh ini nanti seminggu bisa ada jaringan parut untuk menutupin lukanya, biasanya 2 minggu kemudian bisa balik normal lagi kulitnya. Itu kan kita bisa ya karena sesuatu yang terlihat. Tapi kalau jiwa ini agak sulit ya kita untuk menentukan range waktunya. Terus tadi apa pertanyaan yang keduanya tadi? Waktu untuk kembali normal, untuk kembali pulih dok. Itu ya tetap aja ya, tetap balik ke pasiennya, balik ke pasiennya. Bahkan orang yang punya dukungan keluarga yang bagus saja itu masih bisa waktu pulih kembali normal tuh masih panjang ya dok ya, karena seiring berjalannya waktu mungkin dia mengalami masalah lain, mengalami paparan trauma yang lain, itu kan juga bisa mempengaruhi karena gangguan kejiwaan ini bisa tersensitisasi dengan misal pagi-pagi kita tuh kan suka scrolling sosmed ya, suka scrolling sosmed terus kita baca berita yang misal baca berita pembunuhan kah, berita perampokan kah, itu kan juga bisa mempengaruhi pikiran kita tuh dari pagi aja tuh udah negatif gitu. Dikasih pikiran-pikiran yang berat ya dok ya. Hal-hal kecil itu saja bisa mempengaruhi loh untuk kesembuhan mental, kesembuhan jiwa seseorang. Jadi memang sangat panjang dan harus disiplin memang untuk bisa improve, memperbaiki kondisi fisik maupun mental itu. Oke. Kita dari diri sendiri harus sesegera mungkin untuk menyadari hal tersebut ya dok ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dok, katanya dok dari Instagram. Mana nih, kita lihat dulu dok. Oh ternyata sudah habis dok. Pertanyaannya hampir sama ternyata dokter. Oke. Dok, ada nggak sih dok kebiasaan yang harus dilakukan oleh masyarakat agar terhindar nih dari penyakit yang kita bahas tadi? Ya, kebiasaan ya. Kalau ini mungkin pengalaman pribadi ketika kita membaca buku self improvement gitu-gitu ya kak ya. Kita itu harus membiasakan diri kita untuk pagi-pagi itu melepaskan pikiran. Jadi bukan malah mengkonsumsi berita-berita pagi-pagi ya. Kayak sekitar jam 5 sampai jam 8 itu jangan kebiasaan
lihat sosmed, scrolling sosmed, akhirnya banyak berita yang masuk ke dalam pikiran kita. Biasanya yang harus kita lakukan itu, harusnya yang harus kita lakukan pagi-pagi itu adalah mengeluarkan pikiran kita. Dengan cara apa? Dengan cara menulis, begitu. Dengan cara journaling, kalau sekarang kan Iya, betul. lagi hits ya journaling, nulis di buku, menuliskan isi pikiran kita. Jadi pagi-pagi itu kita harus mengeluarkan pikiran kita, jangan malah meresap hal-hal negatif dulu dari luar ya. Itu sih. Boleh, mungkin dari dokter Junia berbeda lagi nih. Mungkin lebih ke Tipsnya ya. lingkungan ya. Pertama, cari lingkungan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kadang kita ingin seperti ini, seperti itu, tapi kita tidak merasa nyaman. Pastikan lingkungan itu yang benar-benar kita butuhkan, kita nyaman. Di situ kita tanda nyaman gimana? Di situ kita bebas, berani menceritakan hal yang biasanya tidak akan berani kita ungkapkan. Oh gitu. Begitu. Cari. Kalau memang ada lingkungan yang sebenarnya keren gitu ya, tapi itu membuat kita tertekan, hindari. Ya, karena yang dibutuhkan itu sebenarnya kita bisa terbuka, tidak perlu banyak orang, tapi cukup circle kecil tapi kita nyaman begitu. Circle kecil tapi sehat. Tapi sehat. Iya, maksudnya membantu dalam support kita gitu, tidak ingin mendengarkan, tidak menghujat, kemudian tidak menimbulkan rasa-rasa yang menambah beban pikiran seperti itu. Oke, jadi harus lebih diperhatikan dari semua sisinya ya dok Iya. ya. Lifestyle ya, kalau lebih ke Oke, lifestyle. dokter terima kasih banyak karena sudah mengedukasi kami hari ini dokter. Semoga nanti bisa berbincang-bincang lagi mengenai tema ini di luar kali ya dok ya. Boleh, boleh. Oke. Dan terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Dokter Kito bersama kita sehat hari ini. Jangan lupa terus saksikan Dokter Kito dari hari Senin hingga hari Jumat pukul 10 pagi. Saya Dr. Novadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi